Iya, iya gimana Ali? Ali kamu Ini tinggal Pak, di mana sih? saya di Durin lagi Pak, Riau. Oh, iya iya oke oke. Riau Pak. Iya Ali. Saya mau Heeh. bertanya Pak, ini Pak. Kemarin kan Bapak ngasih contoh kayak jasa dalam perkebunan itu kan Hmm, kayak hmm, kontraktor gitu ya. hmm, Nah, hmm, hmm, kan jenis jasa, jasa itu yang Bapak berikan itu ada yang A itu keluaran atau output itu ya Pak ya. hmm, 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 Nah, yang kedua itu terjadi kontak dengan konsumen. Nah, yang saya mau tanya itu hmm, yang pertama itu Pak, keluaran output berupa pelayanan itu seperti apa? Kan kalau jasa ini kan saya lihat kontraktor, pengolahan tanah, terus jasa hmm. pemetaan, itu gimana Pak? Boleh ya itu. Kayaknya udah pernah saya berikan ya itu Ali ya, contoh-contoh itu ya, pelayanan Iya, itu ya, seperti kontrak. sudah Pak. Jadi ya bedanya begini, kita kan di manajemen produksi. Kadang image kita itu selalu terbayang, kita ini orang perkebunan, image kita tuh hanya di kebun, 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 kebun. Kebun itu kan hanya merupakan apa ya, bahan baku ya, material lah ya, merupakan salah satu faktor dari faktor produksi kan ada material tuh kalau nggak salah tuh, Iya Pak. bahan baku ya. Oke. Hanya bedanya kalau kalau jasa itu apa ya, hasilnya pelayanan. Seperti saya jadi konsultan IT misalnya nih, konsultan IT, kontraktor pemetaan, ya itu di dalam implementasinya hasilnya harus ada kontak dengan yang membutuhkannya. Saya anggap saja vendor pihak ketiga. Ini satu contoh yang mudah aja di perkebunan. Saya menangani biasanya di pengolahan tanah. Saya tidak bisa memasarkan pengolahan tanah saya kalau tidak melalui kontak dengan Ali atau dengan Ayu atau dengan penggunanya. Harus ada kontak karena ada yang dibicarakan, ada yang disampaikan. Tetapi kalau produknya berupa kayak gula kristal putih yang menjadi kebutuhan konsumen setiap harinya. Konsumen itu terus-menerus sepanjang hidupnya sebagai manusia yang sehat loh ya, kecuali orang yang diabetes. Diabetes aja boleh minum gula tapi terus. Tanpa dibasarkan, tanpa dikontak pun itu sudah menjadi satu kebutuhan. Jadi dari bahan baku tebu menjadi gula kristal putih, sudah tidak usah dipasarkan, semua menjadi kebutuhan rutin. Tetapi kalau seperti jasa, berupa jasa pelayanan. Nah, terus ya paling gampang gini aja lah, Ali mau ngurus STNK sepeda motor atau kendaraan. Ya, Iya Pak. walaupun sekarang ini pelayanannya bisa melalui online bisa, tetapi belum sepenuhnya kan, belum semua bank, belum semua bisa. Pembayaran sih mungkin bisa STNK, tetapi yang bisa mencetak dan memvalidasi STNK itu belum semuanya bank bisa. Tetapi kalau jasa yang disebut jasa yang hubungannya dengan pelayanan, ya Ali harus datang, Ali harus ketemu dengan orang yang akan menjadikan satu komitmen. Komitmennya apa? Saya mau mengurus STNK atau mengurus apa? Harus ada kontak dengan konsumen. Tidak bisa Anda pasarkan sendiri. Nggak bisa. Paham ya Ali ya? Jadi Iya Pak, bedanya paham Pak. begitu. Jadi eh, produk itu bisa berupa hasil produksi itu bisa berupa suatu produk, berupa satu barang yang bisa dipasarkan yang menjadi kebutuhan konsumen. Ada juga yang berupa jasa pelayanan, penghantaran paket. Ali kan tidak mungkin bisa walaupun sekarang misalnya Ali mau beli barang dengan jasa online bisa beli barangnya. Tetapi kan harus yang punya barang kan harus punya ada kontak dengan jasa pelayanannya untuk mengantarkan barang sampai di rumah Ali kan begitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi perbedaan usaha manufaktur. Jadi istilahnya kalau kalau kayak gula kristal putih itu kan perusahaan manufaktur itu, pabrikan, pabrikan. Entah berapa besar kelas pabriknya kayak apa. Tetapi kalau jasa kan belum ada jasa yang berupa sifat pabrikan kan belum ada. Makanya dibedakan
Yang ini keluarannya, output-nya atau hasilnya berupa pelayanan. Perbedaannya di sana nih. Artinya tidak dalam bentuk real. Kalau gula kristal putih itu kan real, kelihatan gulanya. Masalah dia dikemas di dalam karung atau di dalam plastik kan. Tetapi kalau pelayanan itu kan enggak terlihat bentuk pelayanannya. Karena tidak terlihat, diperlukan harus ada kontak dengan yang menggunakan, kontak dengan konsumennya gitu kan. Gitu Ali. Iya, oke Pak. Yang lain barangkali enggak. Ini memang menarik sekali. Faktor produksi itu sebetulnya banyak banget. Mungkin nanti minggu depan ya mau saya ulas lagi mengenai, saya perdalam aja materinya mengenai faktor produksi karena banyak banget. Karena kadang-kadang image kita itu karena kita orang perkebunan. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi ya masalah perkebunan, masalah plantation saja. Kita tidak melihat masalah pelayanannya, kita tidak melihat produk-produk hasil yang lain, yang perubahan bentuk, yang assembling itu yang sebetulnya yang kayak apa kan gitu tuh loh. Kan kemarin tuh kita hanya baru sekilas saja tuh. Jadi kalau orang bilang assembling zaman dulu tuh kan, oh ini mobil ini assembling ya, masih dari luar negeri. Jadi pengertiannya masih. Sedangkan gadget ini sekarang apakah masih bisa sudah bisa disebut sebagai assembling ya itu nanti kita lihat dari sudut mananya. Ya, karena ini urusan perakitan. Gitu Ali, yang lain barangkali ada yang mau didiskusikan. Kita sampai jam berapa Ali? Ali? 8.20. Jam 8.20. Masuk 15 menit. Ayo, siapa yang mau masuk? Jadi, Ali saya pesan silahkan Ayu. Ini berarti sebetulnya yang aktif hanya berapa orang sih ini? Sebetulnya hanya siapa tadi? Kevin, Ali, Ayu, siapa lagi tadi? Siapa aja tadi Ali? Ali, Ayu, ya kan? Halo Pak, saya mau tanya Kevin. Pak. Silakan. Siapa nih? Bentar. Siapa? Yuk, sebetulnya ini agak tertutup saya anunya. Saya gunakan 2 kali sih soalnya. Siapa nih yang mau tanya? Selain Ayu siapa? Ayu dulu ya. Oh ya siapa? Yuk Ayu, gimana Ayu? Silakan. Oh. Ya Ali, Ayu silakan. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di materi aplikasi manufaktur Pak, kan ada beberapa fungsi produksi. Nah, Putus-putus beberapa ya Ayu. fungsi produksi itu yang pertama, ya Pak. Ya, agak putus-putus. Oke, terus. Ya, terus. Gak apa-apa. Di aplikasi manufaktur kan ada beberapa fungsi produksi. Yang pertama fungsi keuangan atau finance, yang kedua fungsi operasi produksi, dan yang terakhir fungsi pemasaran atau marketing. Itu bagaimana Pak? Hubungan Maksudnya fungsinya dengan kayak di pabrikasi manufaktur kan ada beberapa fungsi produksi kan Pak? Itu fungsi yang pertama fungsi keuangan, kedua fungsi operasi produksi, dan yang ketiga fungsi pemasaran. Itu gimana Pak? Jadi begini, ini penjelasan yang sederhana aja Ayu juga kepada teman-teman. Fungsi produksi itu artinya begini, kalau kita mau melakukan satu produksi, kita mau membuat satu proses produksi. Penerjemahannya masing-masing faktor produksi maupun fungsi produksi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri Ayu. Kalau mau kita ngomong, kita ini masalah materi kita kan manajemen produksi ya. Artinya manajemen produksi ya, bagaimana sih sebetulnya kita memanage, mengelola supaya di dalam kita memproduksi bisa menghasilkan produk yang punya nilai keunggulan, punya nilai sehingga baik faktor masalah fungsi keuangan, produksi keuangan dan pemasaran harus menjadi satu kesatuan yang harus menjadi satu pertimbangan yang harus dilakukan oleh
dalam satu perusahaan. Baik itu perusahaan yang berskala besar maupun kecil. Untuk bisa memproduksi suatu barang itu kan membutuhkan biaya. Ya. Berarti di dalamnya harus terdapat masalah finance, keuangan. Ya, keuangan ini bertanggung jawab. Perusahaan itu mau memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas usahanya, itu mau dari mana? Apakah mau dana milik perusahaan sendiri atau milik dari bank? Tidak hanya sampai di situ, tapi bagian keuangan ini juga harus bisa mengelola dana secara efisien, secara ekonomis. Makanya kadang-kadang orang keuangan itu kan kadang-kadang suka rewel kan. Orang keuangan tuh mesti suka teliti banget, suka permintaannya secara detail. Misalnya nih, Ayu sudah menjadi satu karyawan di satu perusahaan perkebunan. Tanaman tebu lah misalnya nih, kalau kamu kerja di pabrik gula lah. Kemudian Ayu ini harus melakukan suatu kegiatan pencarian lahan untuk tanaman tebu melalui kegiatan sewa tanah. Ya, Ayu harus cari arealnya karena melalui petani harus dikembangkan lagi sehingga Ayu harus mencari lahan sendiri dengan cara sewa. Untuk membiayai sewa tanah itu kan Ayu harus minta dana ke bagian keuangan. Bagian keuangan tidak mungkin akan memberikan uang itu cuma-cuma. Tolong Ayu buatkan aku FS-nya lah. Tolong Ayu buatkan aku hitung-hitungannya lah. Kalau kamu mau nyewa tanah, hitunganmu bagaimana? Harga tanah berapa? Produksinya mau berapa? Nah, karena ini kenapa diminta oleh bagian keuangan? Karena sangat berkaitan. Berapa sih biaya yang diminta Ayu untuk menyewa lahan dalam 1 hektarnya? Supaya nanti bagian produksi, bagian pabrik, untuk memproduksi areal tebu yang luasnya 1 hektar itu oleh bagian pabrik, bisa nggak dihasilkan satu produk yang memberikan nilai keuntungan. Oleh karena itu, fungsi produksi ini sangat penting sekali, terutama gunanya untuk perusahaan. Perusahaan ingin tahu berapa sih biaya harga pokok produksinya berapa sih untuk tanaman tebu itu. Baik per kintal maupun per kilo. Cocok nggak kalau nanam tebu 1 hektar itu skala usahanya sudah bisa mendatangkan keuntungan? Sudah bisa apa belum? Belum. Ada batasan minimalnya berapa hektar sih supaya perusahaan itu BEP. Nggak rugi. Ya, karena kaitannya dengan keuangan, kaitannya dengan pabrik nanti memproses. Kalau hanya memproses 1 hektar kan pabriknya rugi dong, Ayu. Sudah ngidupin ketel, jangka waktunya. Dan kemudian nanti untuk memasarkan produknya ini kan juga diperlukan satu ya biaya juga kan, harus ada biaya operasional, biaya pemasaran dan sebagainya. Jadi baik fungsi keuangan, produksi dan pemasaran itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh perusahaan. 3 fungsi ini bisa untuk menghitung berapa sih analisa usaha taninya supaya BEP tidak rugi dan tidak untung gitu loh. Berapa sih skalanya? Oh, kalau tanam tebu yang semuanya harus sewa, oh berarti minimal BEP-nya misalnya harus 2.000 hektar. Lama gilingnya harus 3 bulan. Bagian pemasarannya harus memasarkan awal giling atau setelah produk jadi. Itu tergantung perusahaan. Jadi 3 fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi 3 ini menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipasarkan. Bagian keuangan juga akan tanya, bagian pabrik nanti, Pak Eri, pabrik akan giling berapa lama untuk menggiling arealnya Ayu? Oh, pabrik itu butuh waktu 3 bulan untuk giling arealnya Ayu yang luasnya 2.000 hektar. Untuk 3 bulan berapa pabrik butuh uangnya? Untuk beli alat, untuk gaji karyawan, gitu, dan sebagainya. Kemudian bagian pemasaran, misalnya alih-alih untuk memasarkan produknya Ayu yang 2.000 hektar itu, Anda mau pasarkan di mana? Oh, mau saya pasarkan di Klaten dan di daerah Solo. Berapa biaya yang kamu butuhkan untuk memasarkan produk hasil dari tanamannya Ayu yang 2.000 hektar itu? Ya. Sehingga nanti Ali sebagai pemasaran bisa mengetahui berapa sih
produk yang akan bisa dihasilkan lahannya Ayu yang 2000 hektar akan keluar berapa kuintal, berapa kilo tebunya. Kemudian sampai bisa akan dipasarkan sampai kemana. Jadi 3 bagian ini, Ayu, fungsi keuangan, produksi, menjadi salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu, Ayu. Gambaran penjelasan singkatnya begitu, Ayu. Halo? Ya, baik, Pak. Gambaran sekilasnya gitu. Ya, Pak. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kamu kalau kurang jelas kamu mau WA ke saya pun tidak masalah, tidak apa-apa. Saya terbuka untuk itu karena kita ini kan hanya waktunya sangat terbatas, Pak. Karena tidak semua materi bisa kita kuliahkan jarak jauh seperti ini. Selanjutnya tadi pertanyaan kedua setelah Ayu siapa ya? Masih ada waktu nih. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa? Imran. Siapa? Imran. Siapa? Pak, kalau bahan bakunya itu tidak mencukupi, apa mesin gilingnya itu tetap mengolah atau diberhentikan sampai secukupnya, Pak? Oke. Itu ya, Imran ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Ayu tadi. Ini terkait dengan pertanyaannya Ayu tadi. Skala produksi itu harus dihitung secara baik dan benar. Tidak boleh tiba-tiba di tengah jalan kekurangan bahan baku atau kelebihan. Ya. Kalau kekurangan jelas, contoh saja nih di pabrik gula. Pabrik gula itu kalau terpaksa berhenti, misalnya nih, terpaksa berhenti 1-2 jam, terpaksa berhenti karena kekurangan bahan baku, sudah mengandung kerugian. Di satu pabrik gula, berhenti 1 jam, itu mungkin nilai kerugiannya tergantung perusahaannya. Semakin perusahaannya kapasitasnya semakin besar, nilai kerugiannya makin tinggi. Jadi tidak boleh berhenti, mulai start giling sampai awal harus tidak boleh berhenti di jalan. Oleh karena itu tadi saya menggunakan contohnya Ayu. Dengan areal 2000 hektarnya Ayu, dengan taksasinya misalnya nih, arealnya Ayu 2000 hektar ditaksasi 1 hektarnya 1000 kuintal, berarti 2000 hektar kali 1000 kuintal kan sudah jelas toh produksinya kan? Kemudian dihitung kapasitasnya pabriknya berapa? Oh, kapasitas giling pabriknya per hari misalnya hanya 20.000 kuintal. Berarti arealnya Ayu 2000 kalikan 1000 kuintal ketemu jumlahnya dibagi produksi kapasitas produksi yang 20.000 kan ketemu hari giling itu. Nah, selama hari giling itu diharapkan tidak ada pemberhentian baik kekurangan tebu terpaksa pabrik tidak giling atau kerusakan alat di dalam pabrik yang terpaksa gilingnya harus berhenti. Ini nggak boleh, pasti akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, kalau ternyata taksasinya Ayu ini yang tadinya 2000 hektar ditaksasi 1000 hektar, ternyata muncul tebunya, produksinya di atas 1000 hektar, itu pun menjadi masalah buat perusahaan. Contohnya, kalau perusahaan sampai menggiling pada batas waktu tertentu, sehingga terjadi perubahan cuaca, mengakibatkan sumber air terutama, sumber air untuk proses di dalam pabrik kekurangan, terpaksa produksinya berhenti karena tidak ada air, misalnya nih, pada bulan November, Desember, kemarau-kemarau seperti kemarin kan tidak ada air. Sehingga proses terpaksa berhenti karena apa? Tidak ada air. Boilernya terpaksa harus diberhentikan karena tidak ada air. Perusahaan mengalami kerugian. Itu gambaran sekilasnya seperti itu, Imran. Ya, Pak. Makasih, Pak ya. Ya, sama-sama ya. Oke. Yuk. Saya, Pak, ini mau bertanya apa? Oke, masih 2 menit ya, nggak apa-apa. Silakan sampai nih. Taufik, Pak. Muhammad Taufik. Oh, Muhammad Taufik ya. Oke, ya kelihatan sih ini yang kelihatan Yosep Guntur sama-sama Stevi. Ini, Siapa Pak. ini? Iya, yang bentar. Ya, siapa kamu namanya? Sekali lagi ini ketutupan saya soalnya. Muhammad Taufik, Pak. Ya, Muhammad Taufik. Yuk, gimana Taufik? Nah, ini kan kata Bapak kan perbedaan usaha manufaktur dengan jasa fabrikasi. Nah, itu ada tiga poin, Pak. Ya.
Yang A itu keluaran output merupakan barang real sehingga produktivitasnya akan lebih mudah diukur. Yang B itu kualitas produksi dari usaha pabrikasi lebih mudah ditentukan standarnya. Yang C itu tidak selalu terjadi kontak dengan konsumen. Nah, yang saya tanyakan tuh Pak, yang C Pak, tidak selalu terjadi kontak dengan konsumen itu maksudnya gimana Pak? Jadi begini, ini kembali mengenai jasa tadi pelayanan. Kamu posisi di mana nih, Taufik? Di Jawa Pak. Jawamu di mana? Biar gampang Jawa Timur, contohnya. Tak buat Jawa Timurnya Jawa Timur, mana? Pak. Bondowoso. Jawa Timurnya mana? Oke, Bondowoso. Bondowoso. Oke, Bondowoso kan ada satu pabrik gula itu. Ada pabrik gulanya juga kan? Ada Pak. Oke. Pabrik gula di Bondowoso, saya contohnya di pabrik gula aja ya, biar mudah ya, pola anunya, penangkapannya biar mudah ya. Salah satu pabrik gula yang di Bondowoso, kalau dia membuat, kemudian dia giling, menghasilkan gula kristal putih, ya, kemudian dipasarkan, dijual, kan tidak perlu pembeli itu harus selalu diberitahu, kan tidak. Karena barangnya sudah tersedia. Barangnya tersedia, bentuknya real, mudah diukur. Oh, kalau gula bentuknya ya kotak putih kayak gitu tuh. Standarnya bisa diukur gula itu misalnya SHS 1 atau SHS 2 atau SHS 3. Standarnya sudah bisa diukur. Dan penjelasan tidak selalu terjadi kontak itu apa? Dia orang tinggal beli, tinggal pilih aja sudah. Dari orang yang dari Bondowoso atau orang yang dari Jogja, kalau mau beli tidak perlu saya harus kontak dengan si produsen, tidak perlu, pabrik gulanya itu tidak perlu kontak dengan Taufik kalau Taufik mau beli gula, karena gulanya sudah tersedia. Karena barangnya itu kelihatan, terukur, kelihatan. Itu perbedaannya dengan jasa. Kalau jasa, sekali lagi seperti contohnya sahabat tadi saya berikan, Taufik mau minta tolong untuk menguruskan STNK. Seperti contoh lagi nih, saya ulangi lagi. Taufik kan kalau mau minta tolong itu kan harus ketemu dengan orang yang mau dimintain tolong, kan begitu Taufik? Iya Pak. Karena bentuknya itu bukan STNK-nya. Bentuknya adalah jasa pelayanan. Oh, Taufik minta tolong ke saya nguruskan STNK. Jasa pelayanan antara saya dengan Taufik. Itu kan saya harus ketemu dengan Taufik kan. Harus ada argumennya. Apa pekerjaan yang mau diberikan ke saya itu apa, kan harus jelas tuh. Itu yang disebut kontak dengan konsumen. Harus jelas antara Taufik dengan saya. Oh, Taufik ternyata meminta tolong diuruskan STNK. STNK apa sih? Oh, STNK mobil ternyata, bukan STNK sepeda motor. Tetapi kalau produk manufaktur, produk dari pabrikasi dalam bentuk gula kristal putih, di setiap gudang, di warung sudah ada itu gula. Oh, tahu. Oh, ini gula produksi Bondowoso, ini gula produksi Madukismo, ini gula produksi Malang. Orang tinggal pilih harga atau warna kesukaannya, kan barangnya. Makanya di situ disebutkan produk yang dari pabrikasi kan kualitas produknya sudah bisa diukur. Gitu. Outputnya merupakan barang yang real ya dalam bentuk kristal itu dari. Tetapi kalau pelayanan kan nggak dalam bentuk kristal, itu harus ada satu pertemuan antara satu orang dengan satu orang yang membutuhkan dengan satu orang yang dibutuhkan, harus terjadi kontak. Yang dimaksud kontak di sini itu Taufik tadi, apa Pak Taufik minta? Pak Eri saya minta tolong diturus STNK. Kan saya nanya ke Taufik, STNK apa Pak Taufik? Sepeda motor atau mobil kan gitu. Oh, STNK mobil. Nah, kan berarti harus ada kontak. Jasanya apa? Jasanya adalah saya memberikan pelayanan kepada Taufik dalam bentuk pengurusan STNK tadi. Gitu Taufik. Penjelasan singkatnya begitulah kira-kira Taufik. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mohon maaf nih, bukan berarti apa-apa. Saya melanjutkan aktivitas saya, ini sudah jam 8.23 ya. Ini saya akhiri. Minggu depan akan saya perdalam lagi mengenai baik masalah faktor produksi maupun masalah produk dari manufaktur dan jasa. Nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng lebih
fokus lagi nanti di situ. Saya kira demikian. Terima kasih Ali dan terima kasih buat teman-teman ya atas kerjasamanya. Kita belum tahu. Anda sudah dapat informasi mengenai kapan masuknya? Belum, Pak. Nah, belum. Kita belum tahu ya, kita nggak tahu sampai kapan. Pesan saya, Anda baik-baik jaga kesehatan karena cepat lambatnya ini kalau menurut saya sih tergantung kedisiplinan kita masing-masing aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, untuk absennya bagaimana? Ya, Ali. Iya, Pak. Oke. Absennya tolong direkapkan, disampaikan ke saya. Ini sebenarnya yang muncul banyak nih, ada Melia, ada Rizky, ada Ayu. Oh ya, Pak, biar saya. Harapan saya, teman-teman yang absen itu, Rizky apa kabar? Kayak Rizky nih muncul kan gitu, kelihatan nih, tidak hanya sekedar di chat, Rizky tulis Rizky, enggak gitu harapan saya ya. Ada Rizky nih, ada Yosef, ada Sahroni ya, ada Meliana, kita bisa diskusi sebagai pengganti tatap muka. Itu yang saya maksud absen itu yang seperti ini. Bukan seperti Rizky misalnya nggak muncul kemudian ngechat nama Rizky, bukan itulah ya. Bukan itu. Absensinya itu kita yang tatap muka hadir ini bisa. Tolong bisa dipahami ya. Oke ya. Oke, Pak. Oke, baik sampai baik hati-hati ya. Ke depan kita ketemu lagi. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Melia mana ini kelihatan muncul? Muncul, mau tak foto juga nih. Yang muncul siapa? Nah, Rizky kelihatan nih fotonya pertama munculnya. Ayo, nanti baru pada muncul nih kayak gini nih. Ya. Nah, ini sebetulnya absen real ya ini. Absen real ya kayak seperti ini. Sahroni, Yosef, Sigit, Meliana. Muncul nih Herlan. Nah, Mirza. Nah, Mirza, ada Rian, ada Kevin ya. Ya ini sebetulnya kalau kita mau absen real ya seperti ini sebetulnya. Ini absen real. Artinya mereka ada. Oke, sampai ketemu ya. Nanti saya mau lanjutkan ke yang lain soalnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Halo guys, welcome to Mobile Legends. Woi, udah bisa live, woi. Udah itu. Selesai. Udah selesai kan, woi? Udah step. Roy, rokok di warungmu jangan, Roy. Nunga itu. Nunga itu. Ron, bangun dulu, Ron. Ron, bangun ke Ron. Woi, jangan di rumah aja, woi. Indonesia indah, woi. Ron, bangun ke Ron. Saroni. Kan bangun dulu, Ron. Saroni, bangun ke Saroni. Tuh bangun. Hari ini. Lejaku, bangun. Lejaku. Bangun ke Ron. Woi, Irlan. Saroni, kau bangun ke Saroni. Woi, Irlan. Gimana kabar, Dek? Coba, Dek. Saroni, bangun kau. Pangeran, tengok tuh. Jago baring. Suruh diam. Saroni, bangun kau. Mana like Saroni? Apa lagi? Cayain.
Wah, ganteng kali gue le Saroni. Ih, jadi terharu aku le coba le. Bangun mandi. Si Ivy. Toke sawit. Oh, Toke siapa sawit, toke sapi. Gak bagi-bagi daging sapi, pelit kali. Iya. Yang ceweknya nampak mukanya apa lah? Cuci mata dikit gitu. Stepi. Oi Bang Erlan, mana kabar Bang? Sigit. Man Stepi. Apa jadi rokok abang sekali bunyi. Nanti ditangkap nanti. Git. Kau makin hitam kau le. Oh Git. Putih akunnya. Kau makin hitam kau Git. Lah makin putih lah. Parah lah kau Git. Lah makin putih lah Roy. Berlawan matahari. Roy makin putih. Dia ada Roy membuka rondo. Diam kau Jakob. Makan orang aku Jakob. Ya ada nopo sombong mondo. Kurang membuat. Alwi. Toke sawit. Mana ada Alwi? Alwi. Mana adek? Tunjukkan dulu. Sendo. Sigit non. Sigit Pretno. Ganteng lah Sigit. Ada maunya. Hari tuh ah. Dah hake wah. Iya wah. J. Enggak prei sih. Enggak prei. Lagi sebenarnya lagi masuk juga. Iya wah. J. Aku di Wonosobo Bang nih ya. Di pondok. Wonosobo. Bawa oleh-oleh Git. Bawa oleh-oleh Git. Wi. Nggak tahu nih Bang tak kapan. Jogja aman, nggak ada penutupan. Nggak ada. No. Close. Enak ya Jogja. Close. Di sini masih ditutup semua Bang. Ditutup masih itu gitu. Tutup. Ya di close kilo ya, di quit kilo Pak N.